Shalom Bapak Ibu, seluruh subscriber Galilea Network yang saya sapa dengan sahabat Galilea di mana saja berada. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu. Dan apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja, amin. 2022 tahun yang baik. Katakan ya dengan iman, sebab kualitas kehidupan orang Kristen itu bergantung pada dua hal, yaitu percaya dan mengatakan. Jadi kita percaya, kita punya iman, dan kita mengatakan dengan iman. Maka itu saudaraku yang kekasih, apa yang kita ikat terikat, apa yang kita lepas terlepas. Amin. Nah, mari saudara, sebelum kita masuki hari ini sebagaimana biasa, tentu saudara punya jadwal kerja, ya, kegiatan, agenda, schedule hari ini padat. Tapi mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan mari saudara kita membaca firman Tuhan, merenungkannya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu mengucap syukur dan bersuka cita, sebab Tuhan baik, sangat baik, amat baik dalam hidup kami. Dan Engkau sudah memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam dalam tidur yang baik. Kami tidak mimpi jahat, dan kami boleh bangun hari ini, pagi hari ini dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru. Kami percaya bahwa rahmat-Mu baru dan kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau datang, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dan Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, sehingga apa yang kami baca bukan untuk kami lupakan, tapi itu akan termatra dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami, sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kehidupan orang percaya haruslah berbeda dari orang-orang di luar Tuhan. Amin. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kita harus bisa menjadi terang. Amin. Ya, menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Jadi hidup yang menjadi kesaksian, itulah kehendak Tuhan bagi kita di 2022 ini. Ada amin saudara? Bilang amin. Haleluya. Nah saudara, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya. Dikatakan begini di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, amanat agung Tuhan Yesus ini pun dikerjakan dengan setia oleh murid-muridnya. Mereka menjangkau jiwa-jiwa di Yerusalem, di Yudea. Tetapi seringkali kota Samaria mereka lewatkan. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa orang-orang Samaria itu bukanlah orang-orang Israel asli. Karena pada zaman dahulu, zaman perjanjian lama, Raja Asyur pernah merebut Samaria dan ia mengangkut orang-orang
Samaria ke Asyur, ya, ke dalam pembuangan. Nah, itu tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 6. Dan ia menggantikan penduduk Samaria, ya kan, dengan orang-orang yang dari Babel, dari Kuta, Awa, Hamat, dan juga Separwaim. Ya, saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-24, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi orang Samaria. Menjangkau seorang perempuan pelacur yang akhirnya bertobat, ya kan? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Itu saudara bisa lihat di Yohanes pasalnya yang keempat ayat 39. Juga Tuhan Yesus memberikan contoh tentang orang Samaria yang baik hati, ya kan? Orang Samaria yang murah hati dan penuh belas kasihan. Itu tercatat dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Nah, saudara, Filipus pun mengerjakan tugas pelayanannya dengan baik. Bahkan ia mampu menerobos kota Samaria dan memenangkan jiwa-jiwa di sana. Salah satunya adalah memenangkan seorang kepala bendahara Sri Kandake, Ratu Ethiopia. Ya kan? Sudah ingat itu? Tertulis dalam Kisah Rasul pasal 21. Filipus bukan hanya menjadi pelayan meja, tapi juga seorang pemberita Injil yang berani. Bahkan keempat anak perempuannya pun dipenuhi Roh Kudus. Amin. Nah, karena itu kalau saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-5, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita lebih aktif lagi, ya kan, di 2022 ini untuk menjangkau jiwa yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Ada banyak orang yang terlahir sebagai anak-anak kegelapan yang menolak terang, ya kan? Dan karena itu saudara, kita sebagai anak-anak terang, kita harus menjangkau mereka dan membawa mereka kepada terang yang ajaib di dalam Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kekasih, kiranya kita di 2024 ini makin giat melakukan penjangkauan bagi mereka yang masih berada dalam kegelapan. Mereka yang hidup dalam kegelapan, pikiran mereka adalah pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Di satu sisi mereka ingin ketemu dengan Allah, mengalami lawatan Allah, mengalami berkat dan mujizat Allah. Tetapi di lain sisi mereka menolak kehadiran Allah itu sendiri. Mereka menolak firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita yang sudah menjadi anak-anak terang, ya kan? Kita harus berbeda, sehingga dari perbedaan itulah sebelum kita bicara, mereka sudah bisa melihat dan mereka bisa memuliakan Tuhan. Seperti ada seorang Barnabas. Ya, kalau sudah baca di Kisah Rasul pasal 11 ayat 24. Dia dikenal baik, penuh Roh Kudus, punya iman. Lalu dikatakan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Dia tidak berbicara, dia hanya seorang baik, penuh Roh Kudus, punya iman. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, kembali lagi saya tegaskan di Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di 2022 ini kiranya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diingatkan supaya kami menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia ini. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kami harus berubah oleh pembaruan budi kami, sehingga kami bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Anak-anak yang terlahir dalam kondisi sebagai anak-anak kegelapan. Anak-anak yang masih berstatus manusia berdosa, yang menolak kebenaran, yang menolak firman Tuhan, bahkan yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya kami mampu, bukan karena kami hebat, tetapi dimampukan oleh Tuhan menjadi teman sekerjamu untuk menjangkau mereka. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan hamba tidak lupa senantiasa berdoa untuk seluruh subscriber Galilea Network. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai mereka hari ini, dan Tuhan menolong, memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada